sunat nasuk di bila sunat rasul alim wal khalq wa dalam itu semua saya bukan masuk enggak tanah sama amal khalaqna magasa sangat penahan salam sulu mau Quran wa ta'ala syamar rahmatullah wa ja'al barakatuh masyarakat wa anfa'al لا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد والآل ما بعد من كتاب رسالة مطلع البدرين في حقوق الوالدين الحبيب أحمد بن هادي الحامد إلى أن قال وقال صلى الله عليه وآله وسلم من خرج يسعى على أبويه الكبيرين الشيخين أو ولده الصغار فهو في سبيل الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل بين عيني أمه كان له سترا من النار وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الجهاد على باب أحدكم فلا يخرج إلا بإذن والديه. Masih dalam kitab Risalah Matla'il Al-Badrain tentang hak-hak kedua orang tua yang harus kita laksanakan. Nah, di sini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja yas'a ala bawaihi al-kabirain asy-syaikhain aw waladahu as-shighar fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang keluar dia berusaha bekerja. Untuk apa dia bekerja? Karena menanggung abawaihi al-kabiraini syaikhan. Ada kedua orang tuanya yang sudah tua, yang sudah sepuh. Atau waladahu shighar, atau anak-anaknya yang masih kecil. Maka keluarnya dia dari rumah tersebut untuk bekerja, fahuwa fi sabilillah. Dia di dalam seperti ada di dalam jihad fisabilillah. Nah, ini Pak. Keutamaan seseorang dia keluar mencari nafkah untuk menghidupi orang tuanya yang sudah tua dan atau anaknya yang masih kecil. Nah, dia keluar itu seperti jihad fisabilillah. Ada keutamaan. Nah, di sini. Nah, itu punya orang tua yang sudah sepuh, punya orang tua yang sudah tua, ya diperhatikan, diperjuangkan sebagaimana dulu orang tua itu memperjuangkan kita yang masih kecil. Nah, bentuk bakti kita kepada mereka. Bukannya malah ditaruh ada di bait al-musinin. Ada di panti jompo. Bahasa Arabnya panti jompo apa? Baitul Musinin. Kalau guru kita enggak suka nyebut itu al-musinin. Alif, lam, mim, sin, nun, ya, nun. Al-musinin. Bukan musinin. Lah, tidak seharusnya seperti itu. Seharusnya kita yang memperjuangkan dia. Kita yang menafkahi mereka. Adalah sebuah kemuliaan, bukan malah tanggungan.
Nah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qabbala baina ainai ummihi kana lahu sitran minan nar. Nah, ini. Barang siapa yang mencium di antara kedua mata ibunya, nah, di keningnya sini. Siapa yang mencium, takbil, mencium, ada di sini, di kening ibunya, di antara kedua mata ibunya. Apa kata Nabi? Kana lahu sitran minan nar. Maka itu akan menjadi untuknya sitran minan nar, akan menjadi penghalang dia untuk masuk ke dalam neraka. Nah, ini keutamaan ini, kemuliaan. Nyium tangan, apa ini? Kening ibunya. Nah, jangan cium tangan ya seperti biasa, kita cium tangan musafah, tangan ibu kita cium. Nah, salah satu juga yang utama ini, nah, cium sini. Jangan malu. Siapa yang pernah cium kening ibunya di sini? Nah, itu keutamaan. Lihat, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, beliau bersabda, "Man qabbala baina ainai ummihi kana lahu sitran minan nar." Menjadi penghalang bagi dia untuk masuk ke dalam neraka dengan sesuatu yang ringan. Jangan malu. Nah, coba nanti kalau ketemu sama uminya, coba dilaksanakan. Mumpung uminya masih ada, akhirnya bisa melakukan fadilah ini. Kalau uminya tidak ada, ya apa mau melakukan fadilah ini? Dapat keutamaan. Nah, itu bentuk kita itu kasih sayang kita kepada ibu kita. Nah, seperti itu. Nah, dicoba. Cium kakinya. Coba. Pernah? Walau marrah, pernah? Nah, dicoba. Baik. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-jihadu ala babi ahadikum fala yakhruj illa bi idzni walidayhi." Nah, jika ada jihad ada di depan pintu salah seorang di antara kalian. Nah, sudah perang ada di depan rumahnya, sudah jihad fisabilillah. Jelas sudah jihad melawan orang kufar. Litakun kalimatullahi hiyal ulya. Sudah jelas di depan. Tak boleh keluar kecuali dengan izin kedua orang tuanya. Tak boleh. Sebagaimana dulu ada salah seorang sahabat izin sama Nabi buat ikut serta jihad. Karena ditanya, punya orang tua? Iya, punya Rasulullah. Sudah izin sama orang tuanya? Enggak Rasulullah, saya ini memaksakan diri buat hadir, ingin ikut serta jihad dengan Anda sampai membuat orang tua saya ini menangis. Akhirnya kata Nabi apa? Oh, diapresiasi. Oh, luar biasa kamu ini semangatnya untuk jihad. Enggak, Nabi mengatakan, pulanglah engkau sebagaimana engkau membuat orang tua kamu ini menangis. Kamu harus membuat senyuman ada di wajah kedua orang tua kamu. Harus buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Nah, suruh pulang, enggak di sini jihad. Nah, baik, melanjutkan kajian kita pada apa yang telah dikarang oleh Syekh Saleh bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair dalam kitabnya Safinatun Najah.
di dalam pertemuan sebelumnya telah dijelaskan tentang pembahasan tentang tayamum. Nah, kita jelaskan kemarin tentang sebab-sebab dibolehkannya seseorang untuk melaksanakan tayamum. Sebagaimana dijelaskan yang disebutkan di kitab ini ada 3. Yang intinya ini berpusat kepada satu sebab. Al-ajzu an isti'malil ma'i hissan atau syar'an. Tidak mampu menggunakan air. Nah, itu merujuk sama satu sebab itu. Intinya satu sebab ini. Tidak bisa menggunakan air, baik secara hissi atau secara syar'i. Hissi memang tidak ada airnya. Gimana mau pakai air? Tidak ada airnya. Ya sudah, tayamum saja. Atau secara syar'i, airnya ada, tapi kata dokter, kamu kalau pakai air akhirnya jadi sakit. Atau dia sudah sakit, kalau pakai air nanti sakitnya tambah parah. Sebagaimana kita jelaskan kemarin, sakitnya tambah parah. Atau sakitnya tambah lama sembuhnya. Atau salah satu fungsi anggota badan hilang misalkan. Artinya intinya ada dampak negatif yang disebabkan karena dia menggunakan air. Nah, ini dari mana kita tahu itu semua? Dari orang yang berpengalaman, dari dokter yang berpengalaman. Kalau kamu menggunakan air, akhirnya terjadi seperti ini. Nah, ini terjadi salah satu daripada mahdhurut tayamum. Akhirnya jangan pakai air. Padahal airnya ada, tapi syariat melarang dia untuk menggunakan air. Kenapa? Karena akan mendatangkan madarat kepada dirinya. Syariat tidak syariat melarang untuk mendatangkan madarat kepada diri. La dharara wala dirara. Nah. Baik. Faqdul ma sudah dibahas. Tidak ada air. Al-marad, sakit. Baik sakitnya kalau pakai air nanti jadi sakit, atau sudah sakit tapi nanti akan tambah sakit, atau sebagaimana dijelaskan sebelumnya akan terjadi salah satu yang daripada mahdhurut tayamum itu. Kemudian yang ketiga yang disebutkan musannif di sini, wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram. Air ada. Mau dibuat wudu, air ada. Atau mau dibuat mandi, air ada. Tapi airnya tidak cukup ini. Kemudian airnya ini dibutuhkan untuk minum. Untuk minum. Ya sudah. Jangan tayamum, jangan wudu sudah. Jangan mandi. Ya tayamum saja. Kenapa? Karena airnya dibutuhkan buat minum. Minumnya orang yang bukan orang, bahkan hayawan yang muhtaram. Hausnya hayawan yang muhtaram. Nah, sebagaimana disebutkan musannif ini. Li'atashi hayawanin muhtaram, untuk hausnya hayawan yang muhtaram. Nah, akhirnya musannif mengatakan seperti ini, li'atashi hayawanin muhtaram. Jadi seakan-akan kita bertanya, wahai musannif, engkau mengatakan li'atashi hayawanin muhtaram. Terus apa ada yang enggak muhtaram, ada dah? Ada yang enggak muhtaram dah? Ada yang enggak dihormati? Apa ada hayawan muhtaram, ada hayawan yang ghairu muhtaram? Apa itu? Coba jelaskan. Akhirnya musannif menjelaskan di sini. Ghairul muhtarami sittatun. Ada hayawan yang tidak muhtaram. Apa muhtaram itu? Tidak ada kehormatannya. Sehingga meskipun dia kehausan, tidak apa-apa sudah, biarkan dia mati kehausan sudah. Soalnya dia tidak ada kehormatannya.
Tidak perlu kita air ini kita berikan kepada dia karena memang dia adalah tidak memiliki kehormatan. Dibuat wudhu aja sudah, dibuat mandi saja. Apa aja itu yang ghairul muhtaram? Wa ghairul muhtarami sittatun. Yang enggak muhtaram itu ada 6. Apa aja itu 6? Yang pertama tarikus shalah. Orang yang meninggalkan salat. Salat yang wajib. Nah, ini ghairul muhtaram ini. Dia tidak muhtaram. Dan hayawan, dan manusia termasuk hayawan, sah? Ayo. Nah, hayawan, nah ini apa definisi manusia? Al-insan. Ma ta'riful insan? Hah? Hayawanun natiq. Hayawanun natiq. Hayawan, ini baik hewan atau manusia termasuk hayawan. Cuman hewan yang berakal gitu saya. Tarikus shalah termasuk hewan, hayawan yang ghairu muhtaram, yang tidak punya kehormatan. Yang pertama disebutkan tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat. Ada ghairu muhtaram. Sudah guys, jangan dikasih minum ini. Dia tidak punya kehormatan. Kenapa? Meninggalkan salat. Sesuatu yang sangat penting di dalam agama. Yang dikatakan oleh Nabi adalah imaduddin, tiangnya agama. Bangunan kalau tidak ada tiangnya, ya roboh. Manusia, seorang yang muslim, tapi tidak ada sholatnya, ya roboh Islamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara." As-salah, salat itu kedudukannya di dalam agama seperti kepala, kedudukan kepala ada di jasad, ada di badan. Kedudukan salat di dalam agama seperti kedudukan kepala ada di jasad. Ini penting, kedudukan yang sangat penting. Karena orang kalau nggak punya tangan, ada orang nggak ada tangannya, nasallallahu alaihi wasallam. Oh, masih orang ini, kita katakan orang ini. Orang nggak ada kakinya nggak ada, masih bisa kita katakan orang. Tapi ada orang nggak ada kepalanya, kita katakan orang. Ya bukan ini, nggak bisa hidup ini. Artinya ada orang Islam tak sholat tapi ini keislamannya itu ndak hidup, mati. Ini penting ini. Sehingga orang yang meninggalkan sholat tadi, ini dampaknya itu besar, konsekuensinya itu besar. Dia termasuk ghair muhtaram. Maka harus wajib untuk dia itu diminta taubat. Al-istitabah. Wajib ini, harus diminta taubat bagi imam, pemimpin. Dan orang-orang sekitarnya juga. Apalagi seorang pemimpin. Wajib di-istitabah. Diminta taubat. Kalau dia meninggalkannya itu karena kasal. Memang karena malas. Bukan karena memang dia meyakini sholat itu tidak wajib. Kalau dia meninggalkan sholat karena meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib, ini sudah kufur ini. Kufur ini, kafir. Kenapa? Dia mengingkari sesuatu yang ma'lum minad din bid-darurah. Sesuatu yang sudah
Semua orang tahu kalau itu kewajiban, tapi dia mengingkari. Sholat, nah, sudah, tidak ada yang nggak tahu. Orang yang awam atau yang khawas, bahwasanya itu adalah suatu kewajiban. Kemudian dia mengingkari kewajibannya. Dia mengatakan, oh sholat itu tidak wajib. Sudah, yang penting eling saja. Yang penting ingat saja. As-salah qabla salah katanya orang itu. Ada kufur ada. Man ya'tanaqa hadhil aqidah faqad kafar. Orang yang mengadopsi pemikiran seperti itu, ini sudah kufur wal-iyadzubillah. Kenapa? Karena dia mengingkari kewajiban sesuatu yang memang itu sudah maklum minad din bidarurah. Nah, ini karena dia itu meninggalkannya karena malas, bukan karena mengingkari kewajibannya. Karena malas, karena kalau ditanya dia, sholat itu wajib? Ya wajib. Kenapa kok ditinggalkan? Sudah, saya malas saya. Nah, ini wajib untuk di apa? Diminta tobat. Tapi yang pertama itu, tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat. Maka sudah tidak punya kehormatan dia, tidak punya kehormatan. Jadi air ini tidak layak untuk seseorang yang sudah tidak ada kehormatannya, sudah dipakai buat wudhu saja tidak apa-apa. Yang kedua, yang ghairul muhtaram, wazani al-muhsan, pelaku zina. Al-muhsan, apa al-muhsan? Yang sudah memasukkan zakarnya ke farji seorang perempuan di dalam nikah yang sahih. Itu zani muhsan. Jadi seseorang yang sudah jima, ya nih, sudah memasukkan zakarnya ke farji, atau sebaliknya, perempuan yang sudah dimasuki zakar di dalam farjinya di dalam nikah yang sahih, di dalam status pernikahan yang sah, sudah pernah merasakan jima yang halal. Berbeda kalau pernah jima tapi tidak halal. Waliyadzubillah. Sudah pernah, tapi ini bukan muhsan. Nah. Maka yang pelaku zina yang muhsan sudah pernah merasakan sesuatu yang halal. Ini konsekuensinya berat ini. Sudah, kehormatannya sudah tidak ada, sudah dia. Dia sudah merasakan sesuatu yang halal, tapi masih mau berzina ke yang haram. Sebagaimana itu ada di kisahnya Isra Mi'raj itu. Nabi diperlihatkan ada sebuah pemandangan. Ada orang diberi pilihan. Ya, diberi pilihan. Ada daging yang masih segar, ada daging yang jelek, yang busuk mungkin. Tapi dia meninggalkan yang segar, yang nikmat, dia malah makan yang daging yang tidak bagus. Maka ditanya kepada malaikat Jibril, siapa ini ya malaikat Jibril? Ini orang yang sudah merasakan jima
dengan yang halal, tapi tetap dia mau lari ke yang haram. Nah. Padahal kata Nabi SAW, wal bud'u wahid. Namanya perempuan, meskipun berbeda-beda casingnya, ya isinya ya sama aja sudah. Makanya kalau itu ada orang waktu di luar ngelihat yang haram, gak sengaja lihat perempuan, tidak halal bagi dia, gak sengaja, jangan diteruskan. Kalau tidak sengaja tidak dosa. Nah, ini lakal ula wa alaika atsaniyah. Yang pertama tidak masalah, tapi kalau diteruskan, nah itu dosa, itu tidak sengaja. Sudah. Akhirnya di sini dia terdampak dia. Karena manusia wajar ngelihat perempuan cantik tapi tidak halal. Nah, dia akhirnya apa? Kata Nabi, oh, sudah segera pulang ke rumahnya. Di rumahnya ada yang halal. Sesungguhnya apa yang ada di yang halal itu istrinya sama juga, sama al-bud'u wahid, isinya ya sama aja. Cuman syaitan memperhias, memperindah, seakan yang haram itu sesuatu yang membuat kita tertarik, padahal sama aja isinya. Nah. Yang halal. Nah, ini zani muhsan. Zani muhsan itu pelaku zina, seorang yang melakukan zina yang sudah pernah melakukan jima di nikah yang sahih, sudah pernah merasakan yang halal, tapi dia melakukan zina yang haram. Nah, ini namanya zani muhsan. Nah, ini tidak ada kehormatannya, ini tidak ada kehormatannya. Maka kita tidak diwajibkan buat memberikan air ini untuk dia. Sudah tidak ada kehormatan, sudah pakai buat wudu, pakai buat mandi. Nah, itu nomor 2. Nomor 3, wasalisu al-murtaddu. Wala'iyadzubillah. Orang yang murtad, ini keluar dari agama Islam, baik dengan perkataannya, atau dengan perbuatannya, atau bahkan dengan keyakinannya. Karena banyak sekali, sebagaimana dijelaskan di Sulamun Taufik itu, banyak sekali hal-hal yang membuat orang itu keluar dari agama Islam, baik dengan ucapan, atau dengan perbuatan, atau bahkan dengan keyakinan saja. Terutama di akhir zaman ini, kata Nabi, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Banyak sekali terjadi di akhir zaman, masih di pagi hari masih mukmin, ternyata di sore hari sudah keluar dari agama Islam. Atau sebaliknya, di sore hari masih mukmin, di pagi hari sudah keluar dari agama Islam. Kenapa? Saking banyaknya sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu keluar dari agama Islam. Wala'iyadzubillah. Apalagi yang sering ikuti sosial media itu. Yang dia tidak punya fondasi yang kuat, kemudian ikut-ikut sosial media, maka sangat rawan untuk dia melihat sosial media ada sesuatu yang kekufuran, kemudian dia memiliki keyakinan, menganggap hal tersebut adalah lebih baik daripada apa yang
kita miliki dari agama kita. Nah, kecondongan hati kepada kekufuran. Nah, sudah kufur, waliyadzubillah. Wah, alangkah banyaknya di akhir zaman. Nah, maka ini murtad tidak punya kehormatan. Nomor 4, wal kafir al harbi, dan kafir yang harbi. Kafir harbi. Tidak ada perjanjian damai antara kita dengan mereka, tidak ada. Sudah. Bukan kafir dhimmi, wala kafir mu'ahad, wala kafir mu'taman. Tidak ada. Kafir harbi. Kafir yang ada di mana ini? Di Indonesia. Nah, tidak boleh kita tahu-tahu kita bukan kafir harbi. Sah? Apalagi kedutaannya sudah dapat izin untuk dibangun ada di negara kita. Artinya sudah dari kita sebagai penduduk negara sudah menjamin keamanan mereka. Sebagaimana ada orang kafir kalau masuk ke satu daerah dijamin keamanannya sama satu orang dari seorang muslim. Ya sudah, tidak boleh siapapun mengganggu orang ini. Ini satu orang muslim saja. Lihat bagaimana Islam menghargai bahkan jaminan seorang muslim saja terhadap orang kafir. Harus dijamin nih keselamatannya. Apalagi kalau sudah diizini kedutaannya dibangun ada di negara kita ini. Tidak boleh. Tidak boleh kita ganggu. Nah, kafir harbi, yang harbi. Kalau yang harbi berarti dia tidak ada kehormatan. Lain zimmi wala mu'ahad wala mu'taman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adza zimmiyan faqad adzani. Orang yang mengganggu kafir zimmi, ini zimmahnya sudah dapat jaminan. Sudah dilindungi. Dia itu seakan-akan mengganggu, menyakiti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Baik, nomor 5. Al-kalbul agur. Anjing liar. Nah, ini bukan al-kalbul muallam, bukan anjing jinak. Wasadis al-khinzir. Yang keenam adalah apa khinzir? Babi. Wal khinzir akhas min al-kalb. Sah? Babi lebih parah dari al-kalb. Dua hewan ini adalah hewan yang najisnya aja berat di dalam Islam. Ini mughalladhah. Apalagi al-khinzir, ini asyad min al-kalb. Kalau kalb itu masih ada manfaatnya mungkin. Apalagi kalau kalbnya muallam. Kalbnya itu, anjingnya itu jinak, bisa diajari. Bahkan itu sebagaimana disebutkan itu ada ulama yang mengarang tentang banyak sekali sifat-sifat mulia anjing dibanding manusia yang memakai pakaian. Apa itu nama kitabnya? Apa? Fadlul kilab ala kathirin mimman labitha thiyab. Fadlul kilab, keutamaan anjing-anjing ala kathirin mimman labitha thiyab, dari banyak orang yang pakai pakaian dan banyak manusia. Anjing bisa setia, manusia alangkah banyaknya yang enggak bisa megang janji. Dan banyak diterangkan di situ. Baik, itu
Keenam yang telah kita sebutkan itu ghair muhtaram. Adapun yang kita ketika seorang tadi punya air tapi gak cukup airnya, hanya cukup buat minum, ini adalah untuk minum orang-orang yang masih muhtaram tadi. Selain 6 yang kita sebutkan tadi. Li'atsyi hayawanin muhtaram. Nah, kalau yang ghair muhtaram, ini dikecualikan dari hal tersebut. Wallahu a'lam. Nah, semoga menjadi ilmu yang barakah, manfaat di dunia dan akhirat. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.